Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, di cerita-cerita sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, bahwa banyak orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus untuk didoakan. Orang yang lumpuh didoakan sembuh. Orang yang buta, yang sudah buta sejak lahir, dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang kerasukan setan diusir dalam nama Yesus. Sehingga banyak mujizat terjadi, dan itu sangat menguras energi dari Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus merasa kelelahan, dan Tuhan Yesus pada waktu itu dalam kondisi yang sangat lelah, sehingga dia perlu istirahat. Untuk itu dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke tengah Danau Galilea. Saudara-saudara, Danau Galilea itu letaknya seperti mangkuk, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus pergi dari Kapernaum untuk bertolak ke seberang, maka orang-orang yang menunggu dia berputar, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah istirahat. Jadi satu-satunya tempat supaya Tuhan Yesus tidak diganggu, yaitu dia bertolak di tengah Danau Galilea. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah kelelahan karena capek. Ya, bukan capek karena dia itu banyak main game. Ya, bukan capek karena dia jalan-jalan ke mall. Bukan capek karena dia begadang. Bukan capek dia melakukan hal yang sia-sia seperti kita. Tapi dia capek karena dia melayani Tuhan, dan pelayanannya itu menguras energi sehingga dia perlu pergi bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan di dalam bacaan kita, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Jadi mereka bertolak ke tengah danau, dan Tuhan Yesus karena begitu sangat penatnya, sangat capeknya, sehingga dia tertidur. Wajar tidak, saudara-saudara? Tuhan Yesus juga manusia 100%, dia manusia sejati, ya. Dia juga sama seperti kita. Dia mengalami kelelahan secara fisik. Dia mengalami kelelahan secara mental. Dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Karena dia begitu banyak melayani orang-orang, ribuan dikatakan, saudara. Sehingga dia langsung tertidur begitu naik perahu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi? Karena Danau Galilea ini seperti mangkuk, saudara-saudara, seringkali ada angin yang masuk, ya, keras ke danau itu tidak bisa langsung keluar, tetapi berputar, sehingga angin itu membuat danau yang tenang itu bergejolak, dan mengakibatkan perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus mengalami situasi yang begitu sangat mengerikan. Dan murid-murid pada waktu itu juga mengalami situasi yang susah. Adalah latar belakangnya nelayan. Dikatakan para nelayan yang handal. Karena mereka orang Galilea. Orang Galilea itu mata pencariannya sebagai nelayan. Tidak ada profesi lain. Israel, maka satu-satunya penghidupan mereka yaitu sebagai nelayan. Dan mereka sudah sangat expert, sangat biasa. Karena mereka sudah bergaul dari kecil dengan Danau Galilea, mereka sudah terbiasa dengan situasi di Danau Galilea. Tetapi pada waktu itu, mereka melihat ada badai yang tidak biasa, yang begitu luar biasa, yang menggoncang perahu mereka, sehingga mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu, wah tamat ini, ya. Tamat ini pasti. Ya, habislah sudah. Habis ini. Perahunya sudah tidak bisa lagi menahan ombak yang begitu kuat luar biasa. Sehingga dikatakan para nelayan yang handal dan berpengalaman itu mulai merasa takut.
Kalau perahu mereka akan disapu ombak dan tenggelam. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Setiap kita pasti punya rasa takut. Ya tidak. Kalau kita tidak pernah takut, itu tidak normal. Dan murid-murid tahu ya bahwa ini situasinya sangat darurat, emergency. Sehingga mereka berpikir, wah selesai sudah. Ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Murid pada takut semua, dikatakan di sini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara bayangkan, murid-muridnya begitu takut, ya, begitu cemas, Tuhan Yesus tidur santai, saudara. Ini bukan kapal yang besar, ini perahu. Saya yakin Tuhan Yesus juga pasti dihantam ombak juga, tapi dia tetap tidur. Apa begitu capeknya? Nanti kita lihat saudara, ya, apa yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ia pun bangun. Lalu dia menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam! Angin diam! Dia tidak perlu pakai nasi kuning, ayam goreng. Ya, tidak perlu pakai sate. Tidak perlu pakai bakpao, tidak perlu pakai macam-macam, cuma diam. Saudara, Yesus berkuasa. Ya, orang yang sudah mati selama 4 hari saja, si Lazarus ya, ketika Yesus berteriak, Lazarus, bangkit saudara. Untung Tuhan Yesus menyebut Lazarus. Kalau misalnya Anda kata, hai orang mati, bangkit, banyak zombie keluar saudara. Dia sebut satu nama. Jadi langsung apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus katakan diam? Apa yang terjadi? Diam, tenang. Yesus memerintah. Angin ribut pun itu berhenti. Dan danau yang begitu mengerikan jadi teduh, tenang. Dan inilah situasinya yang memang sebenarnya. Kalau kita pas lagi ke sana, apalagi kita pergi pagi-pagi ya untuk ibadah di tengah danau. Saudara-saudara, coba kalau saudara lagi takut. Saudara lagi benar-benar kalut. Saudara berpikir, saya datang kepada siapa ya? Untuk saya curhat. Untuk saya minta didoakan ya. Nah, waktu kita semangat datang ya ke salah satu katakanlah pendeta atau hamba Tuhan untuk minta didoakan, lalu tiba-tiba kita dibilang apa? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Seolah-olah Tuhan Yesus tidak punya empati, saudara-saudara. Seolah-olah Tuhan Yesus ini gak punya perasaan. Murid-murid lagi takut kok dibilang seperti itu. Kan seharusnya kan ditepuk bahunya ya. Ditepuk bahunya. Tenang ya. Tenang, jangan takut. Kan enak kita kan. Waduh, bener-bener kita dia sangat mengerti, sangat peduli. Ya, ini malah dibilang, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini kan gak enak. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak mengerti perasaan mereka. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak mengerti konseling. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli. Ya, orang lagi takut kok malah dibilang seperti itu, nadanya tidak enak. Saudara, nanti kita lihat, ya mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tetapi yang jelas saudara, pada akhirnya itu mereka terheran-heran. Kan kalau andai kata kita seperti murid-murid, ya apa yang kita rasakan? Silakan, saudara bisa lihat videonya, situasi yang terjadi pada waktu itu. Ini syuting benar-benar di Danau Galilea ya saudara-saudara. Seperti inilah Danau Galilea yang nyata.
you so fearful? How is it that you have no faith? Dia cuma katakan diam, diam. Mengapa Tuhan berkata, mengapa kamu kurang percaya? Ya, karena selama berhari-hari Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya kepada murid-muridnya. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, yang di luar nalar manusia. Dia melakukan hal-hal yang supranatural. Orang yang kerasukan setan diusir, orang yang buta dicelikan, orang yang lumpuh berjalan. Tetapi saudara-saudara, waktu mereka menghadapi masalah, waktu mereka menghadapi badai yang ada di Danau Galilea, mereka begitu sangat takut, seperti mereka tidak pernah, mereka tidak pernah tahu bahwa yang ada di perahu itu adalah Tuhan Yesus biasa. Ada 5 pelajaran, saudara, yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, saudara. Yang pertama, murid-murid itu begitu luar biasa, ahli dalam bidangnya. Tapi waktu menghadapi situasi yang terjadi di Danau Galilea, mereka tidak berdaya, saudara. Mereka tidak berdaya. Keahlian mereka, pengetahuan mereka, skill mereka, pengalaman mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Itu yang pertama, saudara. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada keterbatasan. Manusia cenderung sombong. Saudara ingat film Titanic? Ya, waktu Titanic diluncurkan di Yorkshire, di Irlandia, insinyurnya bilang, kalau di atas ada Tuhan, maka di lautan ada Titanic. Wah, sombong sekali. Karena memang Titanic itu didesain, itu punya lambung itu 3. Jadi kalau satu lambungnya sobek, ada lambung kedua. Ada lambung kedua sobek, ada lambung ketiga. Waktu mereka melakukan pelayaran perdana dari Inggris ke New York, apa yang terjadi? Mereka karam oleh karena mereka menabrak gunung es. Dan kita sudah saksikan filmnya. Apa yang terjadi? Mati semua, saudara. Itu karena insinyur sombong mengatakan, kalau di atas ada Tuhan, maka di lautan ada Titanic. Baru sama gunung es saja sudah tenggelam. Murid-murid tidak berdaya dengan alam, saudara. Itu pelajaran yang pertama. Dimanapun kita berada, kita harus menyadari kita punya keterbatasan dan kita tidak bisa melawan alam. Yang kedua, seharusnya mereka mengetahui dan memahami dan tidak perlu khawatir selama ada guru mereka, selama ada Yesus bersama mereka, perahu itu tidak akan tenggelam. Amin atau tidak, saudara? Tapi karena mereka mengabaikan bahwa Yesus ada di dalam perahu itu, mereka ketakutan luar biasa. Sehingga kita kadangkala, saudara-saudara, abai bahwa kita seringkali cenderung mudah panik seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan selama setiap hari Minggu beribadah, setiap hari kita berdoa, tidak ada artinya ketika kita menghadapi masalah. Kita tidak ada bedanya dengan orang dunia ini. Yang kedua, yang ketiga, saudara, yang ketiga, pelajaran apa? Yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap permohonan yang datang kepada Dia secara pribadi. Walaupun murid-murid dikatakan, hai kamu
Mengapa takut kamu yang kurang percaya? Tetapi sesungguhnya saudara, kalau kita lihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan, di Matius 8 ayat 25, dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu dalam Markus 4 ayat 38 katakan, pada waktu itu Yesus datang sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Lalu dalam Lukas 8 ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru kita binasa. Apa Tuhan Yesus tolak? Manusia bisa menolak kita. Kamu nggak tahu ya, saya lagi tidur ya. Ya, enak saja kamu bangunin saya. Tuhan tidak. Dia 24 jam standby ya untuk menolong kita. Dia tidak pernah mengabaikan itu. Yang ketiga, yang keempat, bahwa para murid ini, saudara, memiliki iman yang lemah. Iman yang kecil. Karena apa? Karena seringkali kita tidak mempraktekkan iman kita. Karena kita jarang mempraktekkan iman kita, maka pada akhirnya kita lemah, saudara. Iman. Kalau iman kita tidak pernah dipraktekkan di dalam kehidupan kita, maka iman itu tidak akan bertumbuh. Iman itu tidak akan maju, saudara. Yang terakhir, apa yang dikatakan di sini, yaitu kita berserah kepada Tuhan. Setelah saudara mengetahui ya 5 hal, maka yang terakhir, kita diajar untuk berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Kita berdiam diri. Berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan Tuhan sendiri yang akan menuntun kita supaya kita bisa menghadapi jurang resesi. Jadi saudara, kita harus benar-benar prepare dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita benar-benar bisa keluar dari jurang resesi, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi kita ingin Yesus sendiri yang akan membawa kita keluar dari resesi itu. Dan yang terakhir saudara, ya, dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dengan kekuatan kita, badai itu bisa diredakan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga dia berkata, diam. Apa yang kita lakukan? Berserah. Kita berdiam diri, memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Mari kita berdoa.